hormati pujian yang kami naikkan hari ini. Kasih-Mu itu sungguh ajaib. Dan di setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu, ya Aba, ya Bapa yang tak terbatas, yang telah memelihara hidup kami ini. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak jadilah kehendak di bumi ini di bumi ini seperti di dalam surga. seperti di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini nyalakan pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami yang menjadi bagian kami secukupnya, secukupnya, cukup untuk cukup untuk memberikan pinjaman memberikan pinjam kepada banyak bangsa, kepada bangsa, sedangkan kami sedangkan sendiri kami sendiri tidak punya tidak pinjaman, punya pinjam, cukup untuk cukup untuk menjadi saksi menjadi Tuhan, saksi rumah mulai dari Yerusalem, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang ya Abba ya Bapa, berbicaralah kepada setiap kami. Allah Roh Kudus menolong kami, menganugerahkan pewahyuan daripada sorga. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Senin 12 Agustus 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan ya. Tadi malam setelah pelayanan sepanjang hari di BMC Philadelphia, jam setengah 11 malam, 10.30 malam, saya sudah tiba dengan selamat di New York, ya sudah bersama-sama kembali dengan keluarga. Terima kasih buat doa dan support dari Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 2 kelompok manusia di dalam hidup saya, ya. Entah di dalam hidup Bapak Ibu ada berapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok manusia atau orang-orang yang memberikan energy giver. Yaitu kalau kita ketemu dengan orang yang punya energy giver, ya kita senang Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan kesegaran, dan membuat kita semakin menyala-nyala, bisa semakin dekat dan cinta akan Tuhan. Kelompok yang kedua yang ada di dalam hidup saya, sekali lagi di dalam hidup setiap orang mungkin berbeda. Di dalam hidup saya adalah orang-orang yang memiliki energi saker, ya nyedot gitu ya kan, nyedot. Jadi kalau ketemu dengan orang ini, Bapak Ibu sekalian, itu amat sangat menyebalkan. Orang Indonesia bilang begini, orang yang seperti itu dijemur itu nggak bisa kering, dimasukkan ke dalam air nggak bisa basah. Jadi nggak ngerti maunya apa, ya kan? Kalau ada masalah, kita beri nasihat, itu seperti seorang petinju yang meninju angin kosong. Jadi capek banget. Itu namanya energi sucker. Kalau ketemu dengan orang ini, kita kepinginnya cepat-cepat agar supaya orang ini berlalu di dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya,
Ya, mungkin di dalam hidup Bapak Ibu sekalian berbeda. Mengapa orang-orang yang menyebalkan itu selalu ada di sekeliling kita? Dan yang luar biasa, orang-orang yang menyebalkan itu biasanya angel matinya atau panjang umurnya. Ya, buat saya orang yang menyebalkan itu adalah orang yang suka ngomel, ngeluh, ngeluh, ngeluh terus. Kemudian, ini buat saya loh ya, orang yang tidak tepat janji. Kemudian orang yang suka kritik, suka cari kesalahan orang. Kemudian orang-orang yang suka bergosip itu buat saya amat sangat menyebalkan ya. Tapi mungkin buat beberapa orang, wih seneng Rek, ini ada orang yang suka gosip sama dengan aku suka bergosip. Orang-orang yang egois buat saya itu amat sangat menyebalkan. Dan kemudian orang-orang yang tidak menghargai waktu, suka telat itu sebel banget buat saya. Dan kemudian orang-orang yang suka membesar-besarkan masalah, ya hal-hal yang kecil. Saya udah sampaikan minggu lalu di gereja ya, kalau anak-anak itu kan nggak bisa tahan emosi, ya kan? Dia suka mengekspresikan segala sesuatunya. Hal yang kecil dibesar-besarkan. Itu buat saya amat sangat menyebalkan. Nah, orang-orang yang menyebalkan itu Tuhan izinkan untuk ada di sekeliling kita. Yang pertama, mari kita lihat dari kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua, sampai dengan ayat yang keempat. Yakobus pasal pertama ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu, perhatikan ini, menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, orang yang menyebalkan itu dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan untuk menguji kesabaran kita, untuk memperkuat supaya karakter kita itu semakin serupa dengan Kristus, ya. Bukankah tujuan akhir daripada kedewasaan adalah keserupaan dan kesempurnaan seperti Kristus? Maka itu kalau ada orang-orang yang menyebalkan yang ada di sekeliling dan hidup kita, artinya kita sedang masuk di dalam namanya tes atau ujian supaya naik level, supaya kita menjadi orang yang sabar dan karakter kita semakin baik. Ingat, Bapak Ibu sekalian, bahwa inti daripada kasih itu adalah sabar, ya. Sabar dan mengasihi itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, ya. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, itu mau mengingatkan lagi kepada kita untuk kita berdoa, untuk tidak egois hanya mendoakan aku, diriku dan saya, keluargaku, ya, dan tentang kukuku semuanya. Nah, Tuhan mau kalau ada orang-orang yang menyebalkan di dalam hidup kita, Tuhan kirimkan, kita harus berdoa untuk mereka. Pertanyaannya, apakah kalau ada orang-orang menyebalkan,
kita mau mendoakan mereka. Ya, ada orang yang saya tahu ya kan, apakah kamu udah mendoakannya? Sebel pastor, sebel. Ngapain mendoakan orang yang seperti itu? Alkitab mengingatkan, mengajarkan kita harus berdoa untuk orang-orang yang menyebalkan di sekeliling kita. Dan pada saat yang bersamaan, Tuhan sedang mengajar kita agar kita mempraktekkan kasih agape. Ya, kalau kita hanya mengasihi orang yang baik dan mengasihi kita, Alkitab bilang, apa bedanya kamu dengan orang-orang yang tak kenal Tuhan? Bukankah Allah Roh Kudus itu sudah diinstal, ada di dalam diri kita? Allah Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk mengasihi orang-orang yang menyebalkan itu. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang-orang yang menyebalkan itu, Tuhan sedang mau mengangkat kita ke level lebih lanjut, yaitu Tuhan sedang ngetes, Tuhan sedang menguji kita, agar kita sabar, dan karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua, Tuhan mengajar kita, agar supaya kita mempraktekkan kasih, dan kita ditugaskan untuk mendoakan orang-orang yang menyebalkan. Itu ya. Sebab orang yang menyebalkan itu bagi kita, bagi saya, itu mungkin buat Bapak Ibu nggak menyebalkan. Kalau buat saya itu menyebalkan, artinya inilah tugas saya untuk mendoakan orang itu. Ya. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu itu orang yang lain lagi. Dan itulah tugasnya dari Bapak Ibu untuk mendoakannya. Ya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita harus mengampuni orang-orang yang menyebalkan itu. Jangan sampai kita kepahitan hati atau dendam dengan orang-orang yang menyebalkan itu. Saya bilang begini, kalau ada orang yang berbuat dosa kepada kita, atau berbuat salah kepada kita, atau menyebalkan bagi kita, jangan kemudian kita ikut-ikutan berbuat dosa. Ya, jadi mengampuni orang-orang yang menyebalkan itu adalah cara yang terbaik. Berapa kali kita harus mengampuni orang yang menyebalkan sampai orang itu tidak menyebalkan lagi? 7 kali kah? Bukan. 7 kali 70 kali. Artinya sampai orang-orang yang menyebalkan itu kemudian mengalami Kristus dan tidak menyebalkan lagi. Kalau orang itu menyebarkan energi saker dan Tuhan jamah, maka yang keluar adalah energi giver dari orang itu. Efesus pasal 4 ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Salah satu doa yang sering saya pakai untuk berdoa buat diri saya maupun keluarga saya bilang begini, Tuhan anugerai kami ini hati yang takut akan Tuhan dan kerendahan hati. Ya, takut akan Tuhan dan kerendahan hati. Amsal bilang, orang yang takut akan Tuhan dan rendah hati diganjar dengan kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Jadi kalau ada orang-orang yang menyebalkan, itu ada di dalam hidup kita dan sekeliling kita, selain Tuhan mau kita sabar, mendoakan mereka, mengampuni mereka, pada saat yang bersamaan Tuhan mau agar kita lebih lagi rendah hati.
Mengapa? Karena kita mau diganjar oleh Tuhan dengan kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Jadi, kalau ada orang-orang menyebalkan dikirim ke dalam hidup kita mesti mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama, artinya orang ini sedang dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita. Dan yang kedua, kita bersyukur bahwa kita itu tidak melakukan hal-hal yang menyebalkan seperti orang-orang yang menyebalkan itu yang datang dalam hidup kita. Matius pasal 7 ayat 3 sampai ayat yang 5 berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Ya, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Paling gampang itu cari dan melihat kesalahan orang lain. Ya, itu yang paling gampang. Yang paling sulit itu melihat kesalahan dan kekurangan diri sendiri. Maka Yesus ngajarin kepada kita supaya kita itu mengeluarkan dulu balok yang ada di dalam mata kita. Supaya apa? Supaya kita itu bisa melihat dengan jelas siapa orang-orang yang menyebalkan kita. Dengan kata lain begini Bapak Ibu sekalian, jadi kalau ada orang-orang yang menyebalkan itu datang dalam hidup kita, please jangan dihakimi. Kita nggak boleh untuk menghakimi orang-orang yang demikian. Yang kedua, kalau orang-orang menyebalkan itu datang di dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian, kita bisa belajar. Jangan kita tiru apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyebalkan itu. Sebab kalau kita menaruh dendam, kita pahit hati dengan orang yang seperti itu, menyimpan kesalahan orang itu, maka sadar atau tidak sadar, cepat atau lambat, kita akan melakukan hal-hal yang menyebalkan persis sama dengan yang dilakukan oleh orang itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya percaya ada sisi yang baik, ada sisi yang positif dari orang-orang yang menyebalkan itu. Ya, kalau hati kita itu jernih, kalau hati kita itu murni, bebas dari iri hati, dendam, kepahitan, kecewa, perjinahan, percabulan, pokoknya hati kita udah bersih Bapak Ibu sekalian. Kita pasti bisa melihat hal-hal yang baik dari orang-orang yang menyebalkan itu. Jadi mengapa kita harus fokus kepada kekurangannya, tidak fokus kepada kebaikannya, ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan mau Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian kita rasa-rasanya nggak kuat lagi dengan orang-orang yang menyebalkan itu, Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Sebab hanya dengan kekuatan daripada Tuhanlah kita akan bisa menghadapi orang-orang yang menyebalkan. Dan pesan saya, jangan berdoa supaya orang-orang menyebalkan itu cepat mati. Karena tadi saya sudah sampaikan, orang-orang yang menyebalkan biasanya panjang umurnya. Ya kan? Jadi yang baik kita berdoa biarlah orang-orang yang menyebalkan itu mengalami jamahan Tuhan. Ingat peristiwa Saulus? Saulus itu orang yang anti dengan orang Kristen, ya, itu amat sangat menyebalkan. Tapi jemaat mula-mula mendoakan Saulus dan Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Dan Tuhan pakai kemudian Paulus, pengajarannya, memberikan dampak bagi kekristenan sampai hari ini. Percayalah Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang menyebalkan itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan menyelamatkan banyak orang. Ya, mari kita berdoa. Materaikan siap beri kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ketika orang-orang yang menyebalkan itu datang di dalam hidup kami. Bapa, ajar kami Bapa, agar kami menjadi orang yang sabar, rendah hati Tuhan. Ajar kami untuk kami terus mendoakan orang-orang yang demikian, karena kami percaya waktunya akan tiba, orang-orang yang menyebalkan ini mengalami Tuhan, dan hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kabar baik, untuk menyebarkan kabar baik, kabar yang mempermuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau melepaskan pengampunan atas setiap orang-orang yang telah datang dan menyebalkan hidup kami. Kami mau Tuhan untuk tidak melakukan, tidak mengulangi, tidak menyimpan kesalahan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyebalkan itu. Bawa terus bimbing kami agar kami semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.